Hey, monsieur là-haut! Film diawali di sebuah bandara internasional Paris, Prancis. Seorang agen rahasia dari Hong Kong baru saja tiba di negara tersebut. Si agen rahasia ini diketahui bernama Tony. Kedatangan Tony ke Paris tak lain untuk mengemban tugas sulit dari atasannya di Hong Kong. Setelah pemeriksaan di bandara selesai, Tony langsung memesan sebuah taksi dan menuju ke sebuah tempat. Ternyata Tony mengarah ke kampung Cina untuk mengunjungi rumah pamannya. Ternyata paman Tony juga merupakan seorang mantan agen rahasia. Namun sekarang, si paman sudah pensiun dan membuka bisnis restoran Cina di Paris. Tony lantas menjelaskan, tujuannya datang ke Paris untuk menyelesaikan sebuah misi sulit. Dan Tony meminta izin kepada si paman menginap di tempatnya sementara waktu. Pada malam harinya, Tony pun mulai beraksi. Dimulai dengan mendatangi sebuah hotel bintang 5. Setibanya di hotel tersebut, Tony langsung menyerahkan sepucuk surat diplomasi dari atasannya di Hong Kong kepada si manajer hotel. Setelah membaca surat tersebut, Tony langsung dibawa ke sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan tersebut, Tony bertemu dengan Ramon, yang seorang ketua polisi Paris. Terlihat Ramon dan para anak buahnya tengah menghajar seorang bos mafia sampai sekarat dan tak sadarkan diri. Demi keamanan bersama, Ramon langsung menyita senjata yang Tony bawa. Tanpa banyak cincong, Tony pun menyerahkan senjatanya. After all, what is the army? I don't want to spend half day. I like that. Kemudian, Tony memberitahu Ramon, dirinya adalah seorang agen rahasia yang sedang dalam sebuah misi di Paris. Di mana misi Tony adalah meringkus seorang bos mafia Hong Kong yang sudah lama bermarkas di Paris. Si bos mafia Hong Kong tersebut diketahui bernama Johan. Diketahui kalau Johan sudah lama menjadi buronan pemerintah Hong Kong. Johan sangat sulit untuk diringkus karena selama ini Johan dilindungi oleh sejumlah polisi korup Paris dan sejumlah polisi korup Hong Kong. Ternyata Ramon sudah mengetahui terkait misi tersebut. Karena sebelum ini, Ramon sudah berkoordinasi dengan atasan Tony di Hong Kong. Bahkan, Ramon dan para anak buahnya berencana akan meringkus Johan malam ini juga. Karena malam ini, Johan akan menginap di hotel tersebut. Maka dari itulah, Ramon menugaskan Tony dan para anak buahnya berjaga di lobi hotel. Sedangkan Ramon sendiri akan melakukan pemantauan di dalam ruangan monitor CCTV. Tak lama kemudian, Johan pun datang bersama para anak buahnya. Setibanya di hotel tersebut, Johan pun langsung disambut oleh dua orang wanita penghibur bernama Julia dan Santi. Ternyata Julia dan Santi sengaja diutus oleh Ramon untuk mengelabui Johan. Saat itu juga, Johan membawa kedua wanita ini masuk ke dalam hotel untuk bercocok tanam. Ternyata di dalam kamar hotel ini sudah dipasangi CCTV. Hingga aktivitas Johan di kamar ini bisa dipantau oleh Ramon dari ruangan monitor CCTV. Karena sudah tidak sabar, Johan langsung menyuruh para anak buahnya keluar dari kamar ini. Sementara itu, Julia meminta izin ke kamar mandi. Berpindah ke Tony, yang lantas menemui Ramon di ruangan monitor CCTV. Tony bertanya kepada Ramon, kenapa Johan masih belum juga diringkus, padahal kesempatan sudah ada. Ramon berdalih, mereka harus menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan. Saat sedang bercocok tanam, Johan malah diserang dan ingin dihabisi oleh Santi. Melihat itu, Tony bergegas masuk ke dalam kamar itu untuk menyelamatkan Johan. Karena atasan Tony di Hong Kong menginginkan Johan ditangkap dalam kondisi hidup.
yaitu untuk mencari tahu identitas para polisi korup yang selama ini menjadi antek-antek Johan. Kemudian, Ramon pun datang dan langsung menghabisi Johan, termasuk menghabisi Santi untuk menghilangkan jejak saksi. Akhirnya Tony sadar bahwa Ramon adalah aparat polisi korup yang menjadi antek-antek Johan. Ramon sengaja menghabisi Johan agar kebusukannya tidak terbongkar. Ramon berusaha menghabisi Tony, namun dengan sigap, Tony berhasil mengelak dan berusaha melarikan diri. Sementara Julia, yang berada di kamar mandi, panik sekaligus kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Di dalam upayanya melarikan diri, Tony sempat mengambil kaset rekaman di ruangan monitor CCTV saat Ramon berhasil menghabisi Johan. Setelah itu, Tony lanjut melarikan diri dan diburu oleh para anak buah Ramon. Sehingga aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak kembali berlangsung sengit. Di dalam posisi terpojok, Tony pun memutuskan bersembunyi di lorong ventilasi. Namun sialnya, Ramon yang mengetahuinya langsung menugaskan para anak buahnya membakar lorong tersebut. Akan tetapi, Tony yang seorang agen rahasia terlatih, pada akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Saat berada di ruang laundry, Tony harus berhadapan dengan para anak buah Ramon. Namun satu persatu, sebagian besar dari mereka berhasil Tony bantai. Kemudian, Tony lanjut melarikan diri dengan bersembunyi di bawah mobil penghuni hotel yang sedang keluar. Menyadari Tony telah berhasil kabur, tentu Ramon menjadi marah besar. Apalagi setelah Ramon mengetahui bukti kaset rekaman tersebut telah dibawa oleh Tony. Kalau sampai bukti itu tersebar, tentu kejahatan Ramon akan terbongkar. Ramon langsung memaksa seluruh anak buahnya menemukan Ramon secepatnya dan bagaimanapun caranya. Singkat cerita, di keesokan harinya, atasan Tony dari Hong Kong tiba di Paris bersama para anak buahnya, yaitu untuk menemukan Tony yang tak kunjung bisa dihubungi, sekaligus mengontrol misi yang sedang Tony jalankan di Paris. Atasan Tony yang bernama Yong langsung menemui Ramon, si ketua polisi Paris yang juga terlibat dalam misi Tony. Ramon malah membalikan fakta, berkata bahwa Tony telah menghilang entah kemana setelah Tony menghabisi Johan alias buronan si bos mafia. Sehingga dengan begitu, Ramon tidak bisa melanjutkan misi, yaitu untuk mencari tahu identitas aparat korup Hong Kong dan aparat korup Paris yang menjadi antek-antek Johan, mengingat si buronan bos mafia tersebut telah dihabisi oleh Tony. Bahkan, Ramon berusaha menghasut Yong bahwa kemungkinan besar Tony adalah si aparat korup Hong Kong yang selama ini menjadi antek-antek Johan. Tony sengaja menghabisi Johan guna melenyapkan saksi agar kebusukannya tidak terbongkar. So that we can quick and satisfactory of the gangster song. Akan tetapi, Yong tidak semudah itu percaya dengan semua ucapan Ramon. Karena ia kenal betul dengan Tony, si agen rahasia terbaik dari Hong Kong yang tidak pernah satu kali pun gagal dalam menjalankan misinya. Tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan, Yong memilih untuk mencari Tony tanpa melibatkan Ramon dan para anak buahnya. Karena Yong ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. It's really sad. If he has any relatives in Paris. Stay by my superiors and... Tak lama setelah Yong pergi, Ramon segera menugaskan para anak buahnya untuk terus memantau gerak-gerik Yong selama berada di Paris dan menggagalkan misi Yong dalam menemukan keberadaan Tony. Ramon tidak ingin Yong yang lebih dulu menemukan Tony, karena apabila itu terjadi, kejahatan Ramon akan terbongkar. Ternyata selain menjadi ketua polisi, Ramon juga menjalankan beberapa bisnis ilegal, termasuk bisnis perdagangan wanita,
yang salah satu pekerjanya adalah Julia. Julia memohon kepada Ramon agar diizinkan berhenti menjadi seorang gadis penghibur. Namun Ramon menolak dan bahkan mengancam akan menghabisi putri Julia di rumah apabila Julia berhenti menjadi kupu-kupu malam atau mencoba untuk melarikan diri. Kemudian, Ramon menugaskan supirnya mengantar Julia ke pangkalan untuk mencari pelanggan seperti biasanya. You go, you and your... Ternyata tempat mangkal Julia berada di tempat restoran paman Tony. Dan ternyata, Tony sedang bersembunyi di restoran pamannya itu. 15 years. Oh, it's nice to come to Paris. Kemudian, Julia meminta izin ke kamar kecil. Di sini Tony belum mengetahui kalau Julia adalah salah satu wanita yang ada di TKP pembunuhan Johan. Begitu juga sebaliknya, Julia juga tidak mengetahui Tony juga berada di TKP tersebut. You have to finish now. Please. Julia yang sangat kelaparan, langsung menyantap makanan Tony yang ada di atas meja. Tony yang tidak tega kepada Julia, ia pun tidak mempermasalahkannya. Bahkan, Tony juga memberikan 2 bungkus snack kepada Julia. Embarrassed. No charge? No. Tak lama setelah Julia pergi, Tony dihubungi oleh atasannya, yaitu Yong. Yong mengajak Tony bertemu di sebuah kapal, dan Tony pun menyetujuinya. Singkat cerita, Tony bertemu dengan atasannya, yaitu Yong. Tony langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya Ramon adalah aparat korporatis yang menjadi antek-antek Johan, alias buronan bos mafia Hong Kong. Ramon sengaja menghabisi Johan agar kebusukannya tidak terbongkar, termasuk mengkambing hitamkan Tony. Setelah itu, Tony menyerahkan bukti rekaman saat Ramon menghabisi Johan. Lalu tiba-tiba, atasan Tony malah dihabisi oleh para anak buah Ramon yang sudah memantau sedari tadi. We can go to the airport. From there, we can take. Saat mereka hendak menghabisi Tony, Tony pun langsung melakukan perlawanan. Di tengah baku hantam tersebut, Ramon pun muncul. Dari atas jembatan, Ramon berusaha menembak Tony. Namun Tony berhasil mengelak dan berhasil keluar dari kapal tersebut. Kemudian, Ramon dan para anak buahnya yang masih tersisa lanjut mengejar Tony. Namun pada akhirnya, Tony berhasil menghilangkan jejak dengan menaiki kereta api. Tony sangat terpukul atas kematian atasannya itu, hingga Tony pun bertekad akan menghabisi Ramon untuk balas dendam. Berpindah ke Ramon, yang langsung mendatangi kamar mayat untuk menggeledah jenazah Yong, yaitu untuk mengambil bukti rekaman kejahatannya yang sebelumnya Tony serahkan kepada Yong. Pada malam harinya, Tony melakukan pertemuan dengan Duta Besar Hong Kong. Ramon sengaja mengarang cerita bahwa Tony telah menghabisi atasannya sendiri, yaitu untuk menutupi kejahatan Tony yang sebelumnya telah menghabisi Johan, si buronan bos mafia Hong Kong. Si Dubes yang tak menaruh curiga sedikit pun, ia langsung percaya ucapan Ramon yang seorang ketua polisi Paris. Bahkan, si Dubes mengizinkan Ramon menangkap Tony untuk diadili atas kejahatannya. Tony yang terluka, berusaha mengobati lukanya di rumah makan milik si paman. Julia yang kebetulan sedang mangkal di tempat itu, ia pun langsung menawarkan diri untuk membantu mengobati luka Tony. Girls do. 25. 5 in a week. You are. I think everyone should. Mama Sal, and she. Setelah luka selesai diobati, Tony pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Julia. Tony yang penasaran, lantas bertanya kepada Julia, kenapa Julia
bersedia menjadi gadis penghibur. Julia pun menjelaskan, dirinya terpaksa bekerja seperti ini, karena diancam oleh seorang bos mafia, yang berkedok ketua polisi. Belum selesai menceritakan semuanya, anak buah Ramon pun datang, dan langsung menghajar Julia. Dikarenakan Julia, malah asik ngobrol bersama Tony, dan bukannya lanjut mangkal, untuk mencari pelanggan. Practicing him. He had 5 minutes. Nothing to do it. Tony yang melihat itu, ia pun langsung membayar si anak buah, yaitu sebagai ganti rugi, karena Tony sudah mengganggu waktu Julia. Namun setelah uang itu diberikan, si anak buah tetap lanjut memukul Julia. Sehingga dengan terpaksa, inilah yang Tony perbuat. Setelah berhasil melumpuhkannya, datang lagi seorang anak buah Ramon, yang seorang ahli bela diri. Ternyata para anak buah Ramon, yang mengelola bisnis perdagangan wanita, tidak mengetahui kalau Tony sedang diburu oleh Ramon. Mereka hanya menganggap Tony sebagai pahlawan kesiangan, yang sudah bosan hidup. Hingga terjadilah duel sengit, antara Tony dan si anak buah. Alhasil, si anak buah ini berhasil Tony habisi. Pada saat yang sama, supir Ramon datang dan langsung memberondong rumah makan tersebut untuk menghabisi Tony. Akan tetapi, Tony berhasil membawa Julia, mengelak dan bersembunyi. Kemudian, Tony keluar dari persembunyian dan berhasil menghabisi supir Ramon. Namun Tony baru menyadari, si paman telah tewas dalam baku tembak tadi. Tentu Ramon sangat terpukul, dan menyalahkan dirinya sendiri, atas kematian si paman. Sebelum pergi dari sana, Tony sempat memberi penghormatan terakhir, untuk jenazah si paman. I can't walk the streets all night. Well, who offered? Julia mengatakan, dirinya baru ingat kalau Tony adalah agen rahasia Hong Kong, yang sedang diburu oleh Ramon. Julia pun menjelaskan, kalau yang memaksanya, bekerja sebagai kupu-kupu malam, adalah Ramon, si bos mafia, yang berkedok ketua polisi. Julia ingin berhenti bekerja, namun dilarang oleh Ramon, yang mengancam, akan menghabisi putri Julia. Mengetahui kalau mereka berdua, memiliki musuh yang sama, Tony lantas mengajak Julia bekerja sama, untuk menghabisi Ramon, berikut dengan seluruh anak buahnya. Karena hanya dengan begitu, Tony dan Julia, terbebas dari ancaman, si bos mafia berkedok ketua polisi tersebut. Demi keselamatan ia dan putrinya, tentu Julia sangat setuju, membantu Tony menghabisi Ramon. Richard has my daughter. Yeah, and it's just gonna leave a space. There's nothing you or anybody else. It'll protect you. They will, people. Tak lama kemudian, Julia pun datang, dan langsung memberitahu Ramon perihal Tony, yang sekarang sedang berada di rumah pamannya. Mendengar hal itu, Ramon langsung mengajak para anak buahnya untuk menghabisi Tony. Sedangkan Julia, Ramon tahan di markas dengan dikawal oleh seorang anak buahnya. Karena apabila Julia berbohong, Ramon akan segera menghabisi Julia, berikut dengan putrinya. When he fell asleep. She's safe. Tak lama setelah Ramon pergi, Tony pun datang ke markas tersebut. Ternyata Julia dan Tony sengaja melakukan ini semua untuk menjebak Ramon demi mendapatkan bukti kaset rekaman tersebut. Kemudian, Julia berhasil merayu anak buah Ramon untuk mengajaknya bercocok tanam. Namun sebelum itu, Julia menyuruh si anak buah keluar membeli roti, agar Julia yang kelaparan bisa memiliki tenaga ekstra untuk bercocok tanam. Setelah si anak buah pergi, Julia langsung meloloskan diri, dan pada akhirnya berhasil mengambil bukti kaset rekaman kejahatan Ramon. So you didn't get it. Setelah itu, Julia memberikannya kepada Tony, yang sudah menunggu di tempat parkir. Kemudian, Tony mengajak Julia untuk menjemput putrinya, yang berada di panti asuhan. Karena Tony yakin, setelah kejadian malam ini, Ramon akan menghabisi putri Julia. Saat itu juga, Tony dan Julia menuju ke panti asuhan tersebut untuk menjemput putrinya. I'm not gonna sit someplace nice. Sekembalinya ke markas, si anak buah menyadari, Julia telah berhasil melarikan diri. Saat itu juga, si anak buah melapor kepada Ramon. Mengetahui itu, Ramon yang semakin murka, langsung menyuruh anak buahnya
menculik anak Julia di panti asuhan. Singkat cerita, Tony dan Julia tiba di panti asuhan tersebut. Setelah masuk ke dalam ruangan tidur, Tony dan Julia malah diserang oleh para anak buah Ramon yang lebih dulu sampai ke sana. Sehingga baku hantam sengit terjadi di panti asuhan tersebut. Karena kalah jumlah, Tony dengan terpaksa harus membawa Julia kabur. Dalam upaya mereka melarikan diri, Julia malah sempat tertembak. Sedangkan Putri Julia telah berhasil diculik oleh para anak buah Ramon. Singkat cerita, Tony membawa Julia ke rumah sakit. Saat itu juga, Julia ditangani oleh para dokter. Tony merasa sangat terpukul karena gagal melindungi Putri Julia. Namun Tony sudah bertekad akan menyelamatkan Putri Julia bagaimanapun caranya. Singkat cerita, Julia akhir sadar kembali setelah melewati perawatan intensif. Sembari menangis, Julia memohon kepada Tony agar mau menyelamatkan putrinya. Tony pun berjanji akan membawa Putri Julia pulang dalam keadaan selamat. Karena hari ini juga, Tony akan menghabisi Ramon berikut dengan seluruh anak buahnya. He's gonna kill her. I trusted you. Berpindah ke Putri Julia, yang sekarang sedang berada di ruangan Ramon. Tak lama kemudian, Ramon dihubungi oleh Tony. Tony memberitahu Ramon kalau bukti rekaman kejahatan Ramon sudah ia serahkan kepada polisi. Jadi cepat atau lambat, Ramon akan diringkus dan mendekam di penjara seumur hidup. Ternyata saat ini, Tony sudah berada di depan markas. Mengetahui itu, Ramon langsung menugaskan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Tony. Sehingga baku hantam sengit, 1 versus puluhan orang bersenjata, tentu tidak dapat lagi dihindari. Hey, Monsieur Ho! Di suatu kesempatan, Tony malah salah masuk ruangan. Ruangan di mana puluhan anak buah Ramon sedang berlatih bela diri. Sehingga dengan terpaksa, Tony harus berhadapan dengan mereka semua. Sampai pada akhirnya, Tony berhasil melumpuhkan mereka semua. Setelah itu, Tony berhadapan dengan si kembar, tukang pukul terbaik Ramon. Duel berlangsung cukup sengit, namun pada akhirnya, Tony juga berhasil menghabisi mereka berdua. Setelah itu, Tony mendatangi Ramon yang tengah mengancam Putri Julia. Lalu dengan sigap, Tony menusukkan sebuah jarum khusus di belakang leher Ramon, yang membuat Ramon seketika menjadi lumpuh, tak bisa bergerak sama sekali. Apabila jarum itu dicabut, maka akan terjadi pendarahan hebat yang membuat Ramon perlahan-lahan akan tewas karena kehilangan banyak darah. Jurus ini diberi nama Kiss of the Dragon yang hanya dikuasai oleh ahli kungfu terpilih seperti Tony. Setelah itu, Tony menyuruh Putri Julia untuk menunggu di luar. Kemudian, Tony mencabut jarum di leher Ramon, yang pada akhirnya membuat Ramon tewas secara perlahan. Pada akhirnya, dendam Tony pun terbalaskan. Pada saat yang sama, nama Tony juga sudah dibersihkan, karena bukti rekaman kejahatan Ramon sudah ia serahkan kepada polisi pusat Paris. Di akhir film, Tony memenuhi janjinya kepada Julia, yaitu memulangkan putrinya dalam keadaan selamat. Julia sangat bahagia dan berterima kasih kepada Tony. Karena berkat Tony juga, Julia sudah tidak perlu lagi bekerja sebagai gadis penghibur. Kemudian, film pun selesai. Hey, Monsieur Ho! Come on!